Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah, lewat perpanjangan umur, pemeliharaan yang Kau berikan. Sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya. Lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai ayat 21. Tapi saya bagi dalam dua bagian. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai 13, besok ayat 14 sampai ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai ayat 13, ayat 14 sampai ayat 21 besok. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, orang tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bapak, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapat ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh ada roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Kita perhatikan perkataan Yesus yang menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Perhatikan ayat 13. "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Firman Allah berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ingat, tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Ya, hanya Dia. Hanya Dia. Siapa? Itulah dikatakan Dia, itulah Yesus. Yang pernah naik ke surga itulah Yesus. Selain daripada Dia atau karena Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau Dia katakan tidak seorang pun pernah naik ke surga, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus sebagai Anak Manusia, sebab Yesus berasal dari surga. Ingat,
Yesus berasal dari surga. Dia bukan dari benih manusia, tapi benih ilahi dari Roh Kudus. Dia datang dari surga. Firman yang menjadi manusia. Sebagaimana ayat Yohanes 1 ayat 2, ayat pertama, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada ayat yang ke-14, firman itulah menjadi manusia, diikut anak manusia, itulah Yesus. Firman yang jadi manusia, ia yang tahu jalan untuk ke surga, karena dia tahu, karena berasal dari sana. Kalau dia berasal dari surga, maka dia tahu jalan untuk menuju ke surga. Kalau saudara mau ke surga, ya hanya satu kunci, karena ikuti tapak kaki Yesus. Ikutilah jalan Yesus, ikutilah jalannya. Maka dia akulah jalan. Dan jelas dia yang tahu jalan. Saya nggak tahu ke surga, saudara pun tidak tahu ke surga. Jalan ke surga tahu, tapi jalan ke surga nggak tahu. Ada peribahasa berkata, banyak jalan di Roma, tapi hanya satu jalan ke surga. Dengan siapa? Dengan anak manusia yang bernama Yesus. Kenapa? Sebab dia berasal dari surga. Sebab dia pernah ke surga. Dia datang dari surga. Bukan pernah, dia datang dari surga dan ke dunia ini menjadi manusia yang paling hina untuk membawa kita ke surga. Maka dikatakan, akulah jalan menuju ke surga. Tidak salah kalau kita mengikut seorang yang pernah dari surga. Mungkin saudara pernah ke Israel. Ada seorang yang menuntun guide. Tahu, karena dia asal dari sana, karena dia tahu jalannya. Tempat ruangan-ruangan, tempat di mana-mana tempat lahir Yesus, dia bisa ceritakan karena dia tahu. Kita nggak tahu. Demikian kita ke surga. Hanya satu kunci, ikutlah Yesus. Ikutilah tapak kaki Yesus. Maka Kristen itulah jalan hidup, bukan agama. Jalan hidup, jalan mengikuti Yesus. Amin. Jalan mengikuti tapak kaki Yesus. Ikutilah tapak kaki Yesus. Ya, kita akan sampai ke surga, bertemu dengan Bapa di surga. Amin. Makanya akulah jalan. Jadi saudara sesalah kalau saudara cari Yesus pagi-pagi hari sebelum saudara bekerja, saudara sediakan waktu hanya sekian menit untuk datang kepada Tuhan, nggak salah. Saudara percaya Dia yang membimbing kita, ya, bukan saja ke surga di dalam hidup kita. Dia yang memberikan rezeki. Dia akan menyertai saudara dalam pekerjaan. Dia akan menyertai kuliah saudara. Dia akan menyertai bisnis saudara. Kalau Dia berserta, ikutilah. Dia sudah siapkan berkat buat saudara pagi hari ini. Amin. Dia sudah mampu menolong saudara. Dia mampu menyembuhkan saudara. Dia mampu membuka jalan buat saudara. Dia mampu memberkati saudara. Dia mampu sekalipun sulit bagi manusia, tidak yang sukar bagi Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, Engkaulah pribadi yang pernah ke surga, dan Engkau juga akan membawa kami ke surga. Kami mengikuti tapak kaki Engkau Tuhan, maka kami berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Sertai kami, dan kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bertugas di garis depan berperang melawan corona. Dan kami bersyukur yang meninggal semakin habis Tuhan, yang sakit juga semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak. Biarlah kasih anugerah-Mu yang melimpah buat negara kami. Pandemi menjadi endemi, dan ekonomi kami tetap kuat karena Tuhan cinta tanah Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.